Oh, sudah Pak Eri. Iya, saya biasanya nunggu wajahnya Pak Eri nongol gitu. Ternyata nggak nongol. Ya, Kenapa Pak Eri? saya mulai tadi nungguin loh, kan ada undangannya gitu. Nggak ada apa namanya. Biasanya kan ada itu tombolnya buat live bareng. Ya. Oh iya. Oke. Ini sudah bergabung Pak Eri bersama kita. Dan 1 jam ke depan kita akan belajar hal yang menarik langsung dari pakarnya. Beliau seorang social media advertising dan kita akan dapat sharing yang luar biasa tentang bagaimana tahapan membuat promosi menjual dan hal apa saja yang wajib dihindari agar tidak rugi dalam membuat promosi. Nah, bagi yang hadir silakan komen ya dari kota mana saja. Tahap materi ini sebenarnya materi yang paling banyak dicari banyak orang loh, Pak Eri. Karena orang tuh pada bingung kalau bikin kalimat promosi, kalimatnya apa ya kan gitu kan. Sering menjadi pertanyaan seperti itu. Terus kira-kira sudah benar belum saya membuat kalimat ini? Saya sudah posting berkali-kali Pak. Udah kalimatnya bagus-bagus, promosinya cetar membahana gitu. Tapi ya nggak ada yang hubungi gitu. Nah ini saya salah apa gitu. Produk saya itu sudah bagus. Itu yang sering saya dapatkan Pak Eri. Kalau orang-orang yang sudah melakukan posting, bikin kalimat promosi, bahkan sudah beriklan Pak Eri. Dia sudah beriklan cukup banyak, yang lihat juga cukup banyak, yang like banyak Pak gitu. Ini saya pertama kali nih iklan sampai ratusan ribu orang melihat, tapi kok nggak ada yang beli ya Pak. Nah kayak gitu. Jangan-jangan ini Facebook nggak efektif. Kesimpulan akhirnya gitu ujung-ujungnya. Menurut Pak Eri bagaimana itu Pak Eri? Ya udah kita langsung mulai aja ya. Jadi ya. Apa ya? Jadi kalau kita membuat sebuah penawaran itu ada tahapannya, ada tekniknya ya. Jadi nggak sembarangan kita buat penawaran gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu kenapa teman-teman yang melakukan iklan, teman-teman yang sudah bikin promosi ini itu tetapi tidak ada banyak tanggapan, tidak ada banyak reaksi, tidak ada banyak respon. Itu sebenarnya bisa jadi yang pertama disebabkan teman-teman nggak tahu pain point-nya mereka itu apa. Teman-teman nggak tahu target market. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Setiap target market itu punya problem, ya. Jadi kita tidak bisa menembak semua orang. Produk kita itu pasti dibutuhkan oleh suatu market. Siapapun itu pasti dibutuhkan oleh satu market gitu ya. Entah itu marketnya adalah contoh marketnya penderita penyakit apa, orang yang menderita penyakit jantung, orang menderita penyakit ginjal, atau orang yang penyuka fashion, atau orang yang menyukai game gitu ya. Itu semua mereka adalah market. Produk Anda itu cocoknya di market mana gitu ya. Dan masing-masing market tersebut itu mempunyai yang namanya pain point gitu ya. Istilahnya sesuatu yang membuat mereka merasakan suatu problem. Jadi kalau teman-teman tidak menyentuh pain point-nya mereka ya nggak bakal tertarik sama produknya teman-teman gitu. Teman-teman terlalu sibuk menceritakan produknya. Ini produk dari Amerika, dari obat-obatan yang bahannya sangat jarang, sangat langka, dari ginseng ribuan tahun. So what gitu? Nggak ada, mereka nggak akan beli dengan teman-teman menceritakan itu. Gitu. Tetapi kalau teman-teman menyentuh pain point-nya, misalkan Anda yang penyakit ginjal 2 hari bakal sembuh minum obat ini. Oh itu mereka ngantri. Waduh, laris manis Pak. Laris manis. Kenapa? Karena orang penyakit ginjal, ya misal itu ya contoh tadi ya. Karena orang ginjal itu pain point-nya udah kena banget tuh. Yang namanya penyakit ginjal kan udah nggak bisa makan yang aneh-aneh gitu, terus harus jaga apa namanya, jaga makanan juga, nggak bisa ya betul lah tadi yang nggak bisa sebenarnya itu karena ginjalnya udah rusak, nggak bisa nyaring gitu kan, nggak bisa nyaring racun. Makanya di situ ketika orang disebut
penyakit ginjal bakal sembuh dalam 2 hari, itu udah promise yang sangat luar biasa. Jadi ada pain point, ada promise, ya. Jadi ada mengandung promise juga. Nah, kita kalau teman-teman mau mulai jualan, mulai berbisnis gitu ya, ada 3 tahapan sebenarnya yang harus identifikasi dulu, yang harus dilaluin gitu ya. Ketika teman-teman ingin berjualan suatu produk gitu ya. Jadi seperti yang ada di situ ya, di mana kemarin kita ada live 3 hari ya, kita ada live 2 hari. Di situ sudah dijelaskan sih, sudah disinggung. Teman-teman itu mau bisnis mulai dari mana? Teman-teman punya produk, baru membangun market, atau teman-teman membangun market dulu baru diberikan satu produk. Dua-duanya sama-sama efektif, tergantung teman-teman mau membangun dari mana dulu. Tergantung teman-teman tergantung teman-teman kondisinya gimana dulu. Kita nggak bisa memaksakan satu kondisi di mana kita harus bangun bangun kebutuhan market dulu baru cari produknya gitu ya. Bisa gitu. Tergantung situasinya kan. Biasanya udah punya produknya nih. Ternyata dia kita udah dipercayakan satu produk gitu. Masa lu riset lagi bikin produk baru kan nggak mungkin kan gitu ya. Jadi ya sudah ada marketnya. Jadi yang pertama harus dilakukan ketika teman-teman sudah punya produk terlebih dahulu, yang pertama adalah mengidentifikasi siapa marketnya, siapa yang butuh produk tersebut. Ya Pak. Ya, jadi misalkan teman-teman jualan obat herbal, yang bisa sembuh dengan obat herbal tersebut, misalkan penyakit jantung, penyakit ginjal, kemudian penyakit kanker gitu ya. Sekarang tiga market yang bakal kita tembak tuh. Nanti bikin tulisannya itu ketiga market beda ini ya beda gitu ya. Kebanyakan orang disamakan, disitulah kesalahannya mereka gitu. Karena ketika teman-teman jualan pain point jantung kepada orang ginjal nggak masuk, gitu ya. Orang ginjal ya sendiri pain pointnya, misalkan sering sakit pinggang, orang jantung apa sering sakit pinggang. Kemudian orang sakit jantung, misalkan pain point sakit jantung kan sering dadanya sering sakit, dada kirinya sering sakit. Kemudian keringat dingin, malam hari keringat dingin gitu ya, dadanya sakit juga gitu ya. Dan apakah orang yang sakit ginjal merasakan itu? Enggak, belum tentu. Kalau misalkan dua-duanya, misalkan dia komplikasi dua-duanya ginjal sama jantung ya boleh gitu ya. Tetapi misalkan ada 3 market berbeda gitu kan. Jadi tulisannya itu harus beda. Jadi tugas pertama teman-teman ketika mau buat sebuah penawaran suatu produk, identifikasi dulu siapa promosi, ya siapa marketnya. Identifikasi dulu siapa marketnya. Nah, setelah diidentifikasi ada berapa tuh market yang bisa dimasukin, ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, satu produk itu bisa beberapa target market. Misalkan obat herbal, obat herbal apa gitu ya, bisa menyembuhkan sakit jantung, sakit ginjal, dan apa tadi ya itu ya. Jadi diidentifikasi masing-masing. Nah, mau masuk yang mana dulu gitu? Habis diidentifikasi mau masuk yang mana dulu? Ya jadi misalkan main di penyakit jantung dulu gitu ya. Ya. Identifikasi lagi pain pointnya apa, orang jantung itu biasanya sering ngalamin apa sih gitu ya. Sering ngerasa apa, misalkan mereka sering ngerasa dingin, terus ngerasa gelisah, biasanya itu ya emosinya takut ya, ngerasa takut gitu, gelisah gitu. Kemudian apalagi biasanya pain pointnya, kemudian kalau misalkan dari kehidupan sehari-hari tersiksa, nggak boleh makan sembarangan gitu. Jadi lihat makanan enak itu rasanya pengen, tapi kalau dimakan kalau makan nanti ya masuk kuburan gitu kan. Itu ya pain pointnya langsung disampaikan ya. Sampaikan itu. Jadi apakah Anda Anda orang yang termasuk punya sakit jantung, kemudian mau makan apa-apa ngerasa enggan, susah, ngerasa gelisah,
keringat dingin waktu malam. Nah, coba Anda sekarang nggak perlu khawatir lagi gitu. Nah, itu kan kita sudah mulai masuk copywriting. Kita udah mulai menanyakan apa namanya ya? Istilahnya kalau saya di situ building rapport, mencari kecocokan. Apakah anda itu sebenarnya bukan problem, itu mencari kecocokan, building rapport gitu ya. Jadi ketika dalam hati mereka, oh iya ini saya banget nih, ini saya banget. Berarti kan dia jawab ya kan. Nah itu kalau building rapport itu transfer ya gitu ya. Jadi, building rapport kalau teman-teman nggak tahu apa itu building rapport, itu membangun kecocokan. Jadi teman-teman silahkan googling apa itu building rapport gitu ya. Nah, itu kalau bagi sebagian orang itu problem. Sebenarnya itu bukan problem, itu building rapport dulu. Nah, jadi habis dijelaskan, habis kita menanyakan seperti itu, sebenarnya itu adalah gejala sakit jantung, dan itu jika tidak diobati maka hidup Anda akan terancam. Nah, itu baru problem. Jadi ketika orang sudah merasakan, baru kita menonjok ya, merasakan pain-nya yang dia memberitahu sakit. Betul. Memberitahu dan memberitahu mereka bahwa hidup Anda dalam bahaya loh. Nah, kita menyentuh pain-pain yang mereka yang sangat dalam. Sangat dalam. Kemudian baru setelah kita menyentuh pain-poinnya yang sangat dalam, baru kita berikan solusi. Berikan solusi. Baru kasih solusi. Nah itu tahap pertama dulu ya. Tahap pertama dulu yaitu bukan tahap pertama, itu nomor 2 tadi. Identifikasi pain point. Kemudian memberikan solusi. Jadi memberikan pleasure. Pleasure itu kesenangan. Jadi mengidentifikasi pain point, mengidentifikasi pleasure itu nomor 2. Ya. Jadi pleasure itu adalah sesuatu yang mereka harapkan. Misalkan dengan mengkonsumsi obat ini, maka teman-teman walaupun punya sakit jantung, perlahan akan sembuh dan bisa makan apa aja. Itu pleasure yang sangat luar biasa banget buat orang sakit jantung. Ya. Dikasih lagi, teman-teman nggak akan ragu. Misalkan pleasure-nya apa lagi? Misalkan orang sakit jantung ketika minum obat ini secara teratur, tidak perlu khawatir dengan kegemukan badan, karena obat ini pun bisa menurunkan kolesterol yang bisa bisa membahayakan sakit jantungnya gitu. Nah itu salah satu pleasure juga ya. Apalagi pleasure-nya sesuatu yang dipengenin sama orang penyakit jantung, apalagi sih gitu. Perlahan sakitnya hilang gitu ya, terus udah nggak akan gelisah lagi gitu ya. Nah itu. Jadi pleasure ini adalah kebalikan dari pain point. Pleasure adalah kebalikan. Maksudnya kalau tadi ada namanya kebalikan dari pain point. Jadi kalau misalkan tadi sering ngerasa gelisah, di saat minum obat ini Anda tidak perlu gelisah lagi dan bisa bebas menyentuh makanan apa aja. Itu kan kebalikan dari tadi pain point. Ya kan? Ada pleasure. Itu jadi kita mencari kebalikannya. Jadi obat herbal yang kita jual itu adalah antara dari pain point menuju ke pleasure. Jadi pintar-pintarlah menempatkan pain point obat yang kita jual itu sebagai perantara dari pain dan pleasure yang mereka rasakan. Yang akan mereka harapkan. Yang akan mereka harapkan gitu ya. Nah itu diidentifikasi dulu, painnya apa orang sakit jantung. Tadi itu kemudian pleasure-nya diidentifikasi dulu. Kita belum masuk ke copywriting-nya sih, diidentifikasi dulu tersebut. Apa namanya? Tahapannya dulu ya. Apa saja pain-nya, apa saja pleasure-nya. Betul. Jadi diidentifikasi, ditulis aja itu semua. Kita belum masuk copywriting nih. Kalau misalkan teman-teman baru mulai belajar copywriting itu wajib pakai kayak gini gitu. Di list dulu pain-nya apa, kemudian pleasure-nya apa. Nah, setelah diidentifikasi baru masuk ke tulisan copywriting-nya, penawarannya gitu. Nah, itu tinggal masukin aja tuh dari gitu. Ya, apa struktur copywriting? Biasanya headline atau hook ya. Kemudian problem. Tadi kita kayak
yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Gimana sih masuk ke problem, jelaskan baik bidding rapport dulu, apakah Anda jika Anda mengalami demikian, maka sebenarnya hidup Anda dalam bahaya. Kan kayak gitu. Itu pain point yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu menjelaskan problem. Kemudian berikan solusi. Mulai saat ini Anda tidak perlu merasa khawatir lagi karena sudah ada obat herbal ini. Obat herbal ini, jika Anda meminum obat herbal ini secara teratur, maka Anda tidak perlu lagi, yang pertama Anda tidak perlu lagi khawatir akan sakit jantung Anda gitu kan, menghilangkan kegelisahan. Oke. Yang kedua, Anda boleh bebas makan makanan yang mungkin makanan enak gitu ya. Makanan enak gitu. Misal contoh. Kemudian Anda tidak perlu lagi merasakan keringat dingin gelisah di tengah malam. Kemudian Anda akan merasakan sakit dada Anda mulai berkurang dan terus berkurang. Nah itu adalah pain point gitu. Pain point, pleasure yang mereka bakal dapatkan. Ya jadi mereka harapkan. Hook tadi judul atau hook, kemudian masukkan kemudian problem, masukkan mereka ke problem gitu ya. Kemudian berikan mereka solusi, jelaskan pleasure-nya apa setelah di solusi itu. Kemudian habis itu jelaskan produknya. Habis itu jangan terlalu panjang jelasin produk, mereka nggak bakal ngerti. Percaya sama saya, teman-teman jelaskan ini produk dari Amerika, itu mereka nggak ngeh gitu. Mereka ini terbuat dari bahan apa, mereka nggak ngeh. Udah, jangan terlalu panjang. Ini bilang aja ini produk luar biasa dari Amerika gitu, produksi A gitu ya. Udah, gak usah dari bahan apa, dari tumbuhan apa, mereka pun nggak ngerti gitu. Percaya sama saya. Habis itu setelah dijelaskan bahan dari mana obatnya, dijelaskan mengenai produksinya, baru jelaskan baru jelaskan itu ya, call to action di akhir. Call to action ngapain gitu ya, mau jika Anda berminat silakan hubungi kami. Kemudian boleh ditambahkan harga promo untuk saat ini. Jika Anda order sebelum tanggal sekian, itu harganya sekian. Jika lewat itu maka harga normal. Dikasih batas waktu, ya, dikasih batas waktu. Kemudian kasih garansi juga. Jika Anda tidak menemukan perubahan setelah mengkonsumsi selama 2 bulan, maka kami kembalikan uang Anda. Oh, itu cepat banget. Garansi kepercayaan. Ya memang kita kan nggak jual produk abal-abal ya. Kita benar-benar jualan ya. Jangan sampai teman-teman jual produk abal-abal, tiba-tiba memberi janji yang luar biasa kepada calon pembeli. Itu jangan. Itu nanti pertama mungkin bekerja dengan baik, tetapi pada akhirnya akan merusak namanya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi intinya seperti itu aja, copywriting itu. Intinya polanya ya kayak gitu aja gitu ya. Tapi yang sebenarnya lebih inti sebenarnya adalah menggali pain point dan pleasure itu. Pleasure yang dilakukan. Oke. Ya. Kalau tertarik sama kalau gimana Pak Eri? Ya biasanya kalau di kelas saya itu mereka itu tidak terlalu sulit sih membuat copywriting. Hanya saja kebanyakan mereka pasti belepotan di identifikasi pain point dan pleasure. Ya, jadi di situ mereka pasti akan latihannya di awal yang berat adalah mengidentifikasi itu. Itu adalah intinya sebenarnya. Intinya. Kalau sudah memasukkan ke pola. Mana Pak rata-rata mereka Pak? Kenapa Pak? Paras? Cenderung bagi mereka. Mereka cenderung kesulitan mengidentifikasi painnya orang. Mereka kadang-kadang kebalik-balik tuh. Kadang-kadang terlalu umum. Mereka misalkan targetnya siapa gitu ya. Targetnya itu misalkan pembeli umur 30 ke atas gitu. Terlalu broad sekali gitu. Terus misalkan tadi kita jualan herbal misalkan ya. Herbal sakit jantung, sakit ginjal,
sakit apapun gitu ya. Nah, mereka langsung tembak satu copywriting. Apakah Anda sakit jantung? Apakah Anda sakit ginjal? Jadi satu, Pak. Mereka nggak kena tuh pain point-nya. Ya nggak? Karena orang sakit ginjal dan sakit jantung itu pain point-nya berbeda. Gitu. Ya nggak? Itu kesalahan kebanyakan orang. Mereka kurang bisa mengidentifikasi pain point. Nah, di kelas saya itu pasti saya koreksi, ini salah nih gitu ya. Jadi orang yang begitu jadi kebanyakan orang itu salahnya nggak sadar gitu. Makanya kalau di kelas saya pasti saya bimbing, saya garansi 100% satu bisa kalau mereka benar-benar mau berlatih di grup gitu ya. Itu kadang-kadang ada yang nggak mau sekedar lihat video aja, itu sayang sekali gitu. Sayang sekali. Kalau misalkan melihat video sekaligus ditonton berulang-ulang, dilatih, itu saya latih sampai bisa. Saya garansi 100% pasti bisa. Selama nggak berhenti ya latihan, pasti bisa. Nggak berhenti belajar dan praktek ya Pak Heri ya. Copywritingnya itu simple sebenarnya, tapi yang agak rumit sebenarnya cara yang tadi itu saya bilang, mengidentifikasi pain point, ya, pain dan pleasure. Itu yang kadang-kadang orang kebolak-balik gitu. Itu sih Pak Bas. Tapi begitu dikuasain jadi mereka yang udah nguasain gimana cara mengidentifikasi pain point, pleasure, itu mereka copywriting sangat bagus sekali. Karena kalau udah dapat itu datanya semua, itu tinggal masukin aja ke strukturnya. Jadi udah kuat sekali itu ya. Ini copywritingnya kalau di sini, di mana yang di kelas saya itu biasanya mau pakai bahasa apapun, gaya bahasa apapun itu bisa. Teman-teman mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, mau bahasa alay, itu bisa. Kenapa? Karena kita tidak terpaku pada kata-kata. Kita memang menggunakan pola gitu, menggunakan pola. Yang penting teman-teman bisa bisa menyimpulkan pain point dan pleasure-nya, itu pasti udah dapat. Pak Heri, tadi Pak Heri menyatakan kalimat itu seperti apa Pak? Saya sering melihat rekan-rekan itu seperti kalimat sapaan, halo apa kabar, perkenalkan nama saya. Itu apakah itu hook? Bukan. Seperti apa Pak Heri? Jadi salam itu bukan hook. Jadi hook itu adalah untuk agar orang tersebut membaca atau mendengar kalimat kita. Kalau teman-teman salam dulu, perkenalkan saya siapa, mereka kabur tuh. Saya sama saya. Jadi itu adalah untuk mengikat mereka. Jadi misalkan tadi manfaatkan herbal ini, rutin meminum herbal ini, maka dalam 2 minggu gejala Anda sembuh. Itu hook yang sangat luar biasa sekali. Jadi promise. Kemudian atau ini, Anda bisa langsing dalam waktu 2 minggu, Anda bisa menurunkan berat badan 10 kg dalam waktu 2 minggu. Itu promise yang sangat kuat sekali. Itu hook. Hook dalam artian itu saya biasanya kalau di copywriting saya sebut headline, tapi sebenarnya kalau di bahasa umumnya itu hook. Jadi pengikat, sesuatu yang membuat orang itu, wah ini saya banget, saya mau, ya ketangkep gitu. Nah, jadi itulah yang membedakan. Kalau misalkan kan ada orang yang assalamualaikum, ya itu ya bagus sih. Kakak. Gitu. Kalau mau pidato atau mau buat teks apa itu ya bagus sih. Cuman kalau untuk copywriting itu kurang greget gitu ya. Untuk promosi kakak ya, ya. Jadi kalau mau kalau mau bikin copywriting yang bagus, carilah hook yang sangat bagus itu. Kadang-kadang untuk mencari satu hook yang bagus itu bisa memakan waktu ya. Hooknya dulu yang dicari, baru tulisan belakangnya itu gampang tuh, tulisan belakangnya. Karena hook itu yang nanti akan membuat mereka
kelopak itu istilahnya apa ya, kelopak. Oh ini saya banget nih, saya harus beli. Oh, sih. Ya itu sih, itu hook ya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai hook ini. Ini kalau misalkan teman-teman menguasai ini hook ini, wah jadi copywriter handal teman-teman. Ya. Iya. Karena hook itu detik pertama untuk menangkap perhatian dari calon konsumen ya di sosmed. Betul. Ya. Betul. Dan hook ini tidak hanya digunakan hook, dalam hook, Pak Donald tanya hook bukan. Hook itu grab audience, sebuah kalimat apa tadi itu ya, yang membuat orang pancing itu loh, HOOK itu loh. HOOK, hook. Ya. Pancing itu loh, kalau ada kail ada umpan itu loh. HOOK. Ya. Ya. Oke. Kemudian apa ya tadi ya mau saya sampaikan? Ketika teman-teman menguasain yang namanya copywriting seperti ini, itu nggak hanya bisa untuk posting status, posting website gitu ya, tapi bisa juga untuk video marketing. Teman-teman mau jualan apa di video gitu ya, mau live, teman-teman sampaikan aja pakai struktur copywriting. Oh itu jelas banget tuh. Ya. Jadi itu udah kita buktikan, ada iklan kita yang berjalan menggunakan script copywriting, itu hasilnya jelas banget dibandingkan dengan video-video yang dibandingkan dengan video-video slide yang ada pop up. Itu nggak bagus banget. Jadi ini copywriting ini skill yang sangat dasar sekali. Harusnya semua pedagang, semua pebisnis itu harusnya punya skill ini. Kenapa? Karena mau pakai media apapun, mau pakai media iklan, mau pakai Facebook personal, mau pakai video marketing, bikin brosur, itu nanti awalnya kita tetap mengidentifikasi pain point, kemudian menyampaikannya pakai struktur copywriting gitu ya. Karena struktur copywriting itu berjalan sesuai kalau copywriting saya sih ya, copywriting itu disusun berdasarkan cara bekerja otak manusia, yaitu menghindari sengsara dan mencari kesenangan gitu ya. Tadi makanya kita harus cari pain point gitu ya. Nah itu sih. Jadi pain pointnya ya. Jadi intinya adalah cari pain point, kemudian cari pleasure, kemudian kita susun berdasarkan struktur atau pola yang kita miliki gitu ya, itu struktur copywriting gitu sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang siapa yang tanya silakan. Ini ya tadi ada hook gitu ya. Hook. Jadi orang itu kayak anggapan kan banyak di sosmed, terus kita punya kail hook. Itu kain. Betul sekali. Dan hooknya itu bisa berubah problem ya Pak Eri ya. Bisa harapan, hook, apapun bisa menarik perhatian. Apapun itu yang menarik perhatian mereka gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ada juga ya hook itu yang dibuat-buat itu kadang kelihatan gitu ya, nggak natural gitu. Misalkan tampil penuh gaya atau tampil keren di sekolahan gitu, itu kan kayak dipaksakan gitu. Tampil keren di sekolahan nggak kurang ya. Ya ada aja sih yang pasang kayak gitu, tapi agak janggal ya, gitu. Tadi itu kan saya dapat insight dari Pak Eri bahwa hook itu kebanyakan orang pada umumnya salah mengucapkan ucapan selamat atau apapun itu. Sebenarnya adalah hook, kalimat awal. Terus orang terlalu fokus sama produknya, nggak bisa dapat pain sama pleasure-nya, pada bingung gitu kan di kelasnya. Untuk menemukan itu sebenarnya inti dari copywriting atau penawaran yang dibuat. Lalu apalagi Pak Eri yang hanya orang itu salah membuat penawaran? Yang itu tidak ada hal-hal yang kadang-kadang itu merusak copywriting ya. Saya jelaskan aja. Copywritingnya itu
bagus, sudah bagus. Tetapi pada saat itu dikerjakan, itu rusak gitu copywritingnya. Apa itu? Yang pertama adalah overpromise, terlalu menjanjikan. Misalkan langsing dalam waktu 2 hari, ada nggak langsing dalam waktu 2 hari? Rame hubungi tapi banyak komplain gitu ya. Jadi overpromise itu terlalu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Itu pun kalau ada iklan seperti itu, maka akan di reject. Karena overpromise itu sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal. Bahkan orang operasi itu aja, operasi plastik itu butuh waktu seminggu gitu ya, buat untuk pulih kembali. Pulih gitu. Iya. Seminggu atau sebulan bahkan ya untuk pulih kembali. Nah, di situ kan overpromise-nya kelihatan banget itu, sesuatu yang tidak mungkin, menjual sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian misalkan dapat atau misalkan kaya dalam waktu 7 hari, kaya ya. Nah, itu kadang-kadang sesuatu yang gimana ya, impossible banget gitu ya. Mau kaya ya kerjalah gitu ya. Mau kaya ya bisnis, usaha, bekerja gitu ya. Kadang-kadang kan ada jual kalau di majalah-majalah dulu kan itu kan di majalah-majalah dulu itu ada ya orang dukun jual jimat gitu ya, itu menjanjikan bisa melihat ilmu gaib, bisa melihat dunia gaib. Ingat di majalah-majalah dulu ya. Kemudian bisa masuk ke dunia arwah gitu. Itu sesuatu yang istilahnya overpromise sekali. Sekarang coba aja pakai headline seperti itu. Ya orang sudah pada pinter sekarang kan. Media sosial di mana-mana yang ada juga dibully pakai headline seperti itu kan. Kemudian tadi setelah overpromise, kemudian targetnya terlalu broad, itu bisa merusak copywriting. Ya. Target apa ini? Target marketnya terlalu luas, Pak. Tadi kan kita jelaskan yang tadi kan ada misalkan satu obat herbal itu bisa mengobati ginjal, jantung, kemudian kanker. Nah, itu biasanya kalau misalkan kita jelaskan ketiganya kepada orang yang tiga-tiganya, itu terlalu luas copywritingnya, nggak ngena gitu. Jadi akhirnya kayak gitu Bapak, kayak kita manah ke segala arah gitu. Jadi nggak boros energi, tapi nggak efektif, benar, nggak fokus gitu. Jadi difokuskan hanya untuk satu target market tertentu. Jadi kalau misalkan ada 3 target market dan mau menembak semuanya, buatlah 3 copywriting yang berbeda. Dengan struktur yang Pak sampaikan di copywriting. Betul sekali. Jadi ya, sedangkan satu orang yang punya misalkan satu orang yang ginjal saja ya, itu kadang-kadang kita bisa membuat dari angle yang berbeda. Misalkan di satu sisi kita membuat angle dari sakit pinggangnya. Besok kita bisa buat dari angle darahnya yang kotor gitu, sehingga membahayakan tubuh gitu kan, racun gitu. Besoknya lagi kita bisa membuat tulisan dari angle ginjalnya yang mati gitu. Nah, di situ kan kita bisa banyak sekali angle-angle bahkan banyak sekali angle-angle di satu problem. Satu problem. Iya, di satu produk, di satu problem di satu target market gitu ya. Jadi satu target market itu kita bisa membuat angle yang berbeda-beda gitu. Jadi buat teman-teman itu copywritingnya bakal unlimited gitu ya. Punya tulisan yang berbeda-beda, jadi nggak itu aja gitu ya, ya, jadi banyak sekali. Makanya kadang-kadang kesalahannya orang itu terlalu broad, dibuat satu copywriting untuk berbagai macam problem target market. Jadi akhirnya nggak Oke. Betul Target market bapak-bapak, ibu-ibu, jadi satu kalimat gitu ya. Jadi ibu punya problem sendiri, orang bapak punya problem sendiri tentang kesehatannya. Betul. Bahkan ada yang masukkan juga itu, anak-anak juga dimasukkan juga. Anak-anak alergi itu jadikan satu juga copywritingnya. Jadi itu nggak efektif. Iya. Hemat itu rencananya pengen itu. Betul.
Kemudian tadi yang kedua adalah target market yang terlalu broad. Wow. Yang terakhir adalah terlalu banyak membicarakan produk seperti yang kita singgung sebelumnya. Jadi jadi dia terlalu sibuk membicarakan produknya sehingga orang yang baca itu ini apa sih gitu loh. Gitu. Jadi niatnya sih bagus menjelaskan produk sedetail-detailnya, tapi orang itu biasanya so what gitu. So what? Ini apa sih? Terus kalau misalkan obatnya dari Amerika, so what gitu loh. Ya. Misalkan dijelaskan bahwa ini fungsinya mengobati penyakit jantung, mengobati penyakit ginjal, mengobati sakit kanker. Oke, kita dijelaskan seperti itu. Mungkin ya ada dari sekian banyak orang satu membaca detail dan tertarik, it's okay ada. Tetapi akan lebih efektif ketika teman-teman berbicara dari sudut pandang target market, dari problem mereka, pain point mereka, kita jelaskan berikutnya gitu ya. Nah itu bakal jadi hal yang sangat efektif karena kita sudah membuktikan hal itu gitu ya. Saya dan Pak Pras ini tim, jadi kita udah berkali-kali membuktikan hal seperti itu dan hasilnya sangat-sangat luar biasa sekali. Gitu Pak Pras ya. Ya, terasa banget bahwa kalau kita tahu pain point-nya apa, terus apa yang mereka harapkan, mereka cenderung untuk segera take action ya, karena mereka bergerak kena emosinya. Ya. Pak ini ada pertanyaan di Pak Bobi Long 07. Kalimat copywriting itu jualan makanan, misalkan pisang goreng, seperti apa ya Kak? Siapa dulu target marketnya? Anak sekolah? Anak kuliah? Pisang goreng untuk anak sekolah, pisang goreng untuk anak sekolahan, beda ya? Nah, misalkan kalau anak sekolahan mau jajan harga murah, kesini aja, itu kan sudah mau jajan tapi duit pas-pasan gitu ya, duit dari orang tua pas-pasan, ya udah kesini aja gitu kan. Itu kan memang berarti untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau misalkan orang kantoran pulang kerja duit pas-pasan, pengen jajan, kesini aja dah gitu. Itu kan salah satu istilahnya pulang kerja, berarti kan target marketnya adalah para pekerja, ya nggak, pegawai pulang kerja duit pas-pasan, berarti mereka adalah pegawai yang rata-rata gitu, istilahnya yang terima gaji bulanan, ya kan, itu kan ketahuan tuh. So targetnya siapa dulu, diidentifikasikan targetnya. Kalau misalkan target marketnya adalah misalkan jual pisang goreng nih, target marketnya adalah orang yang pengen catering gitu ya. Nah itu beda lagi bahasanya gitu ya. Pengen orderannya dikirim ke rumah atau gimana ya? Ada kadang-kadang itu orang yang mau beli dalam jumlah banyak gitu. Misalkan targetnya ada toko-toko gitu ya. Nah itu beda lagi bahasanya. Bahasanya misalkan di makanan pelengkap, misalkan sebuah toko itu menyediakan berbagai macam makanan dan dia mencari makanan pelengkap, misalkan pisang goreng, misal ya, saya nggak tahu nih. Jadi teman-teman itu mencari makanan pelengkap, kemudian dengan harga yang terjangkau sehingga Anda bisa mendapat untung lebih. Ayo, kami bisa menyediakan makanan pelengkap berupa pisang goreng. Jadi di situ tujuan memang warung makan yang butuh makanan pelengkap berupa pisang goreng. Ya, jadi beda target market itu beda penawaran, oke? Gitu sih. Kalau promo buku kayak gimana poinnya? Ya tergantung buku apa dulu, siapa target bukunya. Iya, target bukunya apa? Target bukunya siapa dulu gitu ya? Nah, menyelesaikan kok. Anda kan lebih tahu target market. Anda kan lebih tahu tuh target market bukunya tentang apa. Itu biasanya orang yang beli buku itu punya masalah apa gitu. Misalkan saya punya buku reseller nih, saya menulis buku reseller. Nah targetnya adalah orang-orang yang pengen membangun pasukan reseller atau orang-orang yang kesulitan dalam orang-orang yang kesulitan dalam membangun tim reseller gitu. Nah jadi saya ini targetnya ke orang-orang itu. Ya, jadi pain point-nya apa? Kesulitan bangun reseller, kemudian cari orang yang berkualitas itu sulit ya, poin-poinnya seperti itu. Kemudian sudah dilatih
resellernya ternyata pergi gitu aja gitu ya, dapat ilmunya terus pergi gitu aja. Nah itu kan problem-problem yang dimiliki oleh orang yang pengen bangun reseller. Pain point-nya kayak gitu. Jadi beda produk, beda pain point-nya ya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tentukan target marketnya, kenali dulu pain point-nya apa, terus apa yang diharapkan gitu ya Pak Heri. Baru di situ kalimatnya diolah. Jadi ini mirip sebenarnya bicara secara offline. Jadi kita ketemuan sama satu orang, kita gali apa yang mereka harapkan, apa yang mereka sedang dipermasalahkan. Hanya satu orang gitu ya Pak Heri ya. Kalau kita betul sekali. Jadi dia intinya kita tidak ini salah satu yang hal-hal yang tadi itu, hal-hal yang dihindari dalam menulis copywriting, yaitu terlalu sibuk menceritakan produk sendiri ya. Jadi kita itu harus bercakap-cakap walaupun dalam tulisan gitu. Jadi kita ngajak mereka berbicara. Contohnya tadi, apakah Anda seperti ini, apakah begini, apakah begini, tahukah Anda? Ya kan itu kan sebenarnya mengajak orang berbicara lewat tulisan. Jadi tidak berbicara lagi ini obat herbal luar biasa dari Amerika terbuat dari ginseng ribuan tahun gitu. Pesawat gitu ya. Itu ya gimana ya, itu ya ada yang kayak gitu loh, ada sampai sekarang. Ya makanya kalau misalkan teman-teman beriklan kemudian tidak mendapatkan hasil yang baik, coba dicek copywritingnya, sudah benar belum target market saya gitu ya. Biasanya yang saya kasih tahu, karena saya juga pengiklan, biasanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan interest target interestnya ya. Biasanya kan kita kalau ngiklan itu di Facebook itu ada namanya target interest, kemudian ada namanya itu sih pekerjaan gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau teman-teman tahu umurnya sekian sampai sekian misalkan, kemudian interestnya itu penyuka fashion gitu, itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu detail sampai narrow, sudah cukup. Tapi yang sebenarnya perlu dicek itu adalah apakah tulisan copywritingnya teman-teman itu benar-benar berbicara kepada target market. Maksudnya berbicara kepada target market, apakah benar-benar menyapa target market yang dimaksud. Misalkan kita target marketnya adalah pengusaha, ya berbicara seperti layaknya kepada pengusaha. Pengusaha itu pasti problemnya apa? Kesulitan mereka biasanya punya denda pajak, kemudian pajak yang belum dibayar, bingung, ketahuan kalau ketahuan ini pembukuan yang gak beres bisa jadi didenda. Itu kan itu poin-poinnya orang-orang yang perusahaan gitu ya, orang-orang perusahaan takut didenda karena pembukuannya acak-acakan gitu ya, tidak pembayar pajaknya tidak lancar. Nah itu poin orang pemilik perusahaan. Sedangkan poin-poinnya orang yang ordinary, maksudnya orang yang ordinary yang bermasalah dengan pajak juga, misalkan tidak bisa menulis SPT, tidak tahu caranya melaporkan SPT, itu basic banget dan itu dimiliki oleh ordinary people, maksudnya pegawai ya, orang-orang yang bukan pengusaha, non pengusaha gitu. Jadi kita akan berbeda gitu. Produknya sama, tetapi ketika kita menawarkan produk kepada orang yang berbeda, maka itu akan berbeda. Ya, ini ada pertanyaan dari Donald. Oh, berarti harus dipisahin ya, pria wanita kaum milenial gitu. Pria dan wanita. Oh iya, tergantung produknya dong. Tergantung produknya. Tetapi kalau misalkan produknya itu general, pria wanita bisa masuk, itu oke. Misalkan apa? Kita tadi kayak misalkan jual buku reseller itu kan pria wanita masuk tuh. Iya. Nah, tinggal gali pain point-nya aja, itu bisa digabung. Misalkan target marketnya pria dan wanita umur sekian sampai sekian, yang punya duit misalkan umur 25 sampai 60, itu oke. Kadang-kadang umur 50 juga kadang-kadang ada yang masih mau bangun reseller kan. It's okay. Pria wanita digabung juga nggak apa-apa. Jangan 18 ya, kalau misalkan mau cari pembeli itu biasanya umur 18 biasanya anak alay. Komen-komennya nanti jelek. 25 ke atas. 25 ke atas anak alay. Iya. Okay. Kalau mau cari pembeli sih, tapi kalau mau cari memang
pembelinya itu anak alay, anak milenials yang umur 18, itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau cari pembeli yang benar-benar ada duitnya, itu cari di atas umur 25. 25, oke. 25 atas ya Pak ya? Betul, betul. Nah. Seru banget ini. Kita belajar hal yang perlu dihindari dalam melakukan promosi, dan banyak orang itu sering melakukan hal yang sama ya. Saya lihat, kita berdua sering lihat ya Pak Eri ya, fokus pada produk, fokus mengunggulkan produknya, atau bingung kalimatnya di mana. Sering menjadi pertanyaan, Pak, target market saya gimana nemukannya? Nah itu dia, saya cukup kaget dengan pernyataan seperti itu. Berarti bisa dikatakan mungkin belum kenal produknya, mungkin belum kenal apa istilahnya ya, produk ini untuk menyelesaikan masalah apa, dan di mana masalah yang bisa diselesaikan dengan produk ini. Bisa jadi seperti itu ya Pak Eri ya? Kebanyakan seperti itu. Mereka nggak tahu pain point-nya apa, pleasure-nya apa, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk jualan, jelaskan produknya. Niatnya sih bagus, detail mungkin, tetapi nggak dibaca orang gitu ya. Karena bahasanya itu kadang-kadang kan, namanya bahasa menjelaskan sama bahasa copywriting itu dua hal yang berbeda gitu ya. Bahasa menjelaskan itu ya seperti bahasa IED gitu, menjelaskan ini terbuat dari bahan apa, kemudian fungsinya apa, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa copywriting, kita seperti bercakap-cakap dengan orientasinya adalah calon buyers kita, target market kita. Cakap personal gitu ya Pak Eri ya? Betul. Saya itu sampai pernah loh Pak Eri, ada yang mengatakan bahwa, loh ya saya pengen semua orang Pak beli produk saya. Semua orang itu ya anak kecil, anak-anak, ya semua Pak. Siapa tahu bapaknya dari anak-anak itu juga beli Pak. Oh begitu ya? Sampai ada yang begitu Pak Eri. Oh iya, jadi dibuang sekali cara ke semuanya. Oh, luar biasa. Tapi itu memang terjadi. Apalagi saya dulu juga merasakan apa yang mereka rasakan, udah bingung kan, saya pingin laku, semua orang tuh beli, semua orang, tapi kan nyatanya nggak semua orang bisa kena dengan kalimat itu, begitu. Benar sekali. Jadi memang satu produk itu not for everyone gitu ya, nggak semua orang. Bahkan ada satu saya pernah nonton sebuah videonya Plankton yang premium gitu ya, itu dia bilang, my product is not for everyone. My product is not for everyone. Jadi kalau mau produk saya itu hanya orang-orang yang pantas, yang sudah melewatin, sudah disaring gitu. Jadi memang ada market-market tertentu yang memang tidak pas di satu produk. Walaupun kita niatnya itu menjual ke semua orang, tapi pasti nanti hanya market tertentu saja yang lebih reaktif. Jadi prinsip ini juga sebenarnya dimanfaatkan oleh iklan, makanya ada iklan yang split test yang sampai bermacam-macam headset gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau mencoba menjaring audiens mana yang pas dengan bahasa copywriting yang kita buat gitu. Ya, jadi nanti beda tulisan lagi dengan target yang sama lagi, itu nanti bisa beda hasil lagi gitu. Percaya sama saya. Misalkan kita punya targetnya satu anak alay, anak milenials, produknya sama nih, anak milenials, kemudian yang satu pecinta buku, yang satu pecinta game gitu ya. Itu nanti ketiganya lempar aja satu copywriting, produknya misalkan dibutuhkan sama ketiganya, lempar aja satu copywriting ke mereka. Bisa jadi copywriting pertama itu yang mendapat respon banyak itu anak gamers gitu ya. Dan kemudian lempar lagi copywriting kedua, lempar ketiganya, dengan target yang sama. Bisa jadi copywriting kedua yang banyak mendapat respon adalah tukang baca buku gitu ya, membaca buku. Nah jadi beda copywriting nanti responnya beda kepada masing-masing target market. Itulah makanya kenapa banyak orang melakukan split test di FB, ya maksudnya buat itu mencoba di waktu yang bersamaan. Jadi hasilnya itu bisa dibandingkan, oh ternyata yang ini lebih baik, oh ternyata yang ini lebih baik, oh copywriting untuk market ini, ternyata copywriting ini untuk market ini lebih baik ya daripada copywriting yang ini, copywriting yang ini untuk market ini lebih baik gitu. Nah, jadi itulah fungsinya
apa namanya, speed test kalau di iklan ya. Tetapi ini kita fokus ke copywriting, bahwa copywriting itu sangat-sangat apa ya? Intinya beda market itu copywriting Beda berbeda itu dikatakan. beda juga responnya gitu ya. Beda juga Beda responnya. Pak, ini ada yang Itu sih. tanya, Ya. Hobi target untuk rumah tangga yang via online kondisi COVID sekarang ini, kalau misalnya kalimat pisang goreng maknyus siap menemani buka puasa, minat hubungi Bagus. 0 sekian. Ya, berarti kan target marketnya adalah orang yang mau buka puasa. Itu Buka oke. puasa. Ya. Ya. Oke. Kalimatnya simple langsung. Oke, good. Oh, ini ada Pak Herman bergabung juga. Halo Pak Herman. Halo, Pak. Itu murid kita, bukan murid sih, istilahnya rekan kita yang menjadi member kita dan belajar secara getol itu Pak Herman. Iya, Pak Herman. Kita mulai tahun 2008. 2008. Betul. Dari belajar iklan, dari belajar video marketing gitu ya. Itu, dan beliau udah merasakan, udah memetik manfaatnya sekarang. Beliau laris ya kemarin saya lihat ada mobilnya laku gitu ya. Bahkan di masa COVID seperti di masa COVID jual mobil. Di masa COVID beliau laku loh, dengan tanpa iklan loh. Ayo, kurang apa aja Pak? Berarti luar biasa sekali perjuangannya. Ya. Konsisten membuat penawaran. Konsisten, benar sekali. Dan itu tidak struktur videonya juga bagus. Ya, tidak lepas dari copywriting dan video marketing. Ya. Nah, ngomongin copywriting Pak Eri, berkali-kali nyampaikan copywriting Pak Eri terdekat kapan? Kelas saya itu minggu depan ya, hari Kamis. Jadi teman-teman kalau ada yang mau belajar lebih detail mengenai copywriting, ayo di kelas saya itu lebih detail. Saya ajarkan, saya jamin bisa selama teman-teman mau praktek. Selama teman-teman mau ngerjakan tugasnya, saya koreksi, mau diperbaikin gitu ya, saya jamin pasti bisa. Ya kalau misalkan sekedar lihat videonya ya saya nggak jamin bisa 100% sih, tapi kalau misalkan praktek saya koreksi, mau diperbaiki lagi, istilahnya nggak baperan dikoreksi gitu ya, saya jamin, saya jamin pasti bisa gitu ya. Itu garansi saya. Dan kelasnya itu berlangsung 3 hari. Jadi teman-teman akan saya berikan materi secara bertahap 3 hari. Jadi misalkan di hari pertama itu teman-teman tidak akan mempelajari semuanya, pelan-pelan dulu. Saya berikan bertahap 3 hari. Namun setelah 3 hari, jika teman-teman belum selesai mengerjakan tugasnya, it's okay. Maksudnya grup tanya jawab itu akan saya buka terus dan sampai kapanpun gitu ya. Teman-teman mau diskusi mengenai copywritingnya, it's okay, saya buka. Selama teman-teman tidak keluar grup. Tetapi kalau teman-teman keluar grup, ya saya nggak mau gitu ya. Istilahnya konsultasi pribadi. Misalnya udah menyatakan diri keluar dari grup, maka saya nggak mau koreksi. Perjanjiannya adalah teman-teman selama berada di grup diskusi, tidak nyepam dan digunakan sebaik-baiknya, maka saya akan koreksi selama teman-teman itu memperbaiki tugasnya, pengen lebih maju gitu ya. Sampai bisa ya. Sampai bisa, saya jamin sampai bisa. Mau sampai tahun depan pun selama saya ada umur gitu ya, saya koreksi. Luar biasa. Siap. Gitu. Jadi oke, ya. Berapa biayanya Pak Eri untuk dapatin fasilitas seperti itu 3 hari? Kalau teman-teman belajar dari luar negeri itu $2.000 ya. $2.000. Tapi buat teman-teman di saya itu bentuk cuman pengabdian ke masyarakat aja. Dan itu cuman bentuk komitmennya ke teman-teman, cuman 99.000. Nggak lebih mahal dari kaos oblong ya. Nggak lebih mahal dari kaos oblong, dan itu bisa dimanfaatkan seumur hidup. Namanya, materinya bisa dimanfaatkan seumur hidup dan dipakai kapanpun jika teman-teman sedang berjualan. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat teman-teman jika teman-teman memanfaatkan kesempatan ini. Hanya 99.000, bandingkan manfaat yang diperoleh. Teman-teman bisa jualan, dan sekali jualan dapat untung segitu udah lunas gitu ya, udah kembali modal gitu.
Misalkan ngambil untungnya profitnya Iya. 99.000 gitu. Itu jualan lunas tuh. Jadi Iya, kalau jualan 2-3 kali ya. 2-3 kali udah lunas gitu ya. Ya jadi ini nggak ada artinya apa-apa. Apa sih arti 99.000 buat saya gitu ya. Tapi Oke. ini betul komitmen teman-teman aja. Kalau apa namanya? Kalau mau mengikuti dengan serius, ya saya minta komitmennya supaya jangan jadi materi gratisan yang habis ikut kelas terus dibuang gitu. Jadi jadi belajar gitu, dipelajarin ya. Karena harganya 99.000 ya, apa sih arti 99.000 gitu ya. Saya minta komitmennya aja. Oke. Itu. Good. Jadi kalau saya simpulkan tentang bagaimana membuat tahapan promosi menjual, itu kita perlu tahu problemnya, terus harapannya mereka, terus ada namanya hook-nya di awal itu, terus kemudian berikan solusi dan CTA, itu urutannya ya Pak ya. Jadi hook, problem, terus harapan mereka, terus solusi, lalu kemudian CTA. Dan kemudian hal-hal yang wajib dihindari agar tidak rugi dalam membuat promosi, yang pertama adalah jangan terlalu fokus pada produk. Terus yang kedua, kenali target market. Ya, begitu ya, Hari ya. Yang kedua itu over promise, hindari over promise. Ya, over promise. Over promise. Yang ketiga, jangan terlalu luas target marketnya. Ya, betul sekali. Ya. Oke. Dan tadi kalau ingin mendaftar di kelas copywriting bisa hubungi Pak Eri langsung atau saya ya, silakan DM saya atau Pak Eri, tanyakan bagaimana cara mendaftarnya. Dan copywriting adalah sebuah skill yang wajib dilatih dan dimiliki oleh bisnis online khususnya di era ini, karena penting banget lah ya untuk mendapatkan meningkatkan omset seperti itu. Oke. Satu kali pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Belum selesai, tutup. Sekedar informasi, setiap live di IG itu hanya 1 jam, bukan kami yang menentukan jamnya, tapi IG yang menentukan. Ada countdown-nya di atas, jadi jangan kaget tiba-tiba kita tertutup, blok, outnya udah habis. Dan bila Anda ingin menonton ulang, silakan cek Instagram feed saya, praseno.nugroho. Ini kurang sisa 27 detik lagi, 25 detik lagi. Silakan cek di feed saya untuk menonton siaran ulangnya. Baik, terima kasih bagi yang sudah hadir. Terima kasih Pak Eri. Nanti malam Pak Eri akan live tentang dropship dengan modal minim dengan hasil maksimal. Silakan DM untuk dapetin linknya nanti malam. Terima kasih, saya Pras. Sampai ketemu esok hari. See you.